Su Xiaoyan sudah menjadi bunga ketika dia melihat Tang Wulin melakukan tindakan itu hilang. Meskipun dia sudah melepaskan kemampuan jiwanya yang menyilaukan cahaya bintang pada waktunya, bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Tang Wulin, dan langsung menyelimuti tubuhnya, tetapi ini tidak dapat mengubah tombak naga emas Tang Wulin. Proses memproyeksikan. Segera setelah tombak naga emas dilepaskan, Tang Wulin mengangkat tangannya dan membuat gerakan yang sangat aneh pada saat bintang-bintang menyinari dirinya. Kedua tangan ke atas dan ke bawah berbentuk cakar, telapak tangan saling berhadapan, dan kaki kiri melangkah maju dan kiri, tampak seperti bingkai kepalan tangan. Lei Zhengyu menyaksikan tombak naga emas itu menembak dengan keras, dan perubahan warnanya tiba-tiba berubah. Cahaya persidangannya telah jatuh pada Tang Wulin, tetapi itu juga lebih lambat dari tombak naga emas. Cahaya penilaian diserap oleh tubuh Tuan Naga Emas, dan baju besi perang seperti cermin milik Tang Wulin menyala dengan cepat. Pada saat ini, cahaya bintang yang bersinar telah tiba, menempatkannya di tempat. Lei Zhengyu berdiri di depan Su Xiaoyan, menebas pedang suci dengan seluruh kekuatannya, mencoba memblokir tombak naga emas. Tetapi sebelum tombak naga emas tiba, dia sudah merasakan aura tajam itu akan menembus tubuhnya, tidak dapat menghentikannya. Dia benar-benar yakin bahwa bahkan jika baju besi tempurnya sepenuhnya defensif, bahkan jika dia sudah meningkatkan kantong pasta kacang yang haus darah, dia masih tidak bisa menghentikan pukulan Tang Wulin. Tombak naga emas sangat menakutkan, siapa yang berani mengatakan bahwa kapten tidak memiliki kemampuan serangan jarak jauh. Cahaya pedang tajam akhirnya melesat dari samping tepat waktu, dan menusuk tombak naga emas dari samping dengan ketepatan yang tak tertandingi. Tombak naga meledak dengan raungan naga, dan cahaya melambat, dan kemudian pedang suci Lei Zhengyu menghantam tombak naga emas. Meskipun Ye Xinglan telah memblokir sebagian besar kekuatan tombak naga emas, ketika pedang Lei Zhengyu menebas, dia masih tidak bisa membantu tetapi mengguncang seluruh tubuhnya, mundur seperti sengatan listrik, hampir mengenai Su Xiaoyan. Tombak naga emas itu terpental, dan pedang suci itu hancur. Di sisi lain, satu-satunya orang yang bergegas ke Tang Wulin adalah Yuanen Yehui. Musuh harus diselamatkan Ye Xinglan, yang seharusnya bergegas, diganggu oleh tombak naga emas, tetapi bagaimanapun dia memilih untuk menyelamatkannya terlebih dahulu. Palu Goda melakukan tendangan voli dan menghancurkan. Dalam pandangan Yuanen Yehui, Tang Wulin ditahan oleh bintang-bintang yang bersinar saat ini, dan Tuan Naga Emasnya juga diaktifkan oleh cahaya penghakiman. Meskipun dia akan memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat jika dia melakukan serangan balik sekarang, kekuatan pertahanannya saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Untuk tiba tepat waktu, dia tidak menggunakan kemampuan jiwanya, tetapi dia memukul Tang Wulin dengan seluruh kekuatannya di bawah kondisi Troll Titan. Pukul itu, Yuanen Yehui sangat gembira. Tetapi pada saat ini, dia hanya merasakan kekuatan rotasi yang aneh datang dari tubuh Tang Wulin. Palu raksasanya yang seharusnya mengenai dada Tang Wulin disekrup langsung olehnya, dan bahkan dibawa bersamanya. Tubuhnya juga berputar. Ketika palu raksasa jatuh ke tangan Tang Wulin, dia juga dibebaskan dari bintang-bintang yang bersinar. Palu raksasa di tangannya tidak menjaga Yuanen Yehui yang ada di dekatnya, tetapi terbang lagi, dengan target masih Su Xiaoyan. Sinar cahaya tajam menyapu dari sisi Tang Wulin, hampir seketika di depan Yuanen Yehui yang lepas kendali. Bukankah itu Xie Xie? Sebelum Tang Wulin berdiri di depannya, bahkan jika cahaya bintang bersinar, dia diblokir oleh Tang Wulin, tetapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat kritis, belati Sangyong yang siap ditembakkan secepat kilat. Apalagi masih berupa virtual reality dan satu realita, berubah menjadi dua avatar, mengapit di kedua sisi. Ada raungan naga yang ganas dari tubuh Tang Wulin, lingkaran cahaya emas mekar dari bawah kakinya, keterampilan cincin jiwa garis keturunan keempat dari Raja Naga Emas, wilayah kekerasan naga emas. Xie Xie sendiri memiliki sedikit darah naga, dan Golden Dragon Rage Domain memiliki peningkatan terkuat dalam dirinya. Dia hanya merasakan darah dan aura seluruh tubuhnya melambung tinggi, dan kedua klon itu datang tepat di depan Yuanen Yehui. Xie Xie. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Yuanen Yehui bahkan tidak mencoba untuk melawan, tetapi meletakkan tangannya ke bawah, sosoknya langsung menyusut, dan dia mendapatkan kembali penampilan aslinya, apalagi dia dengan lembut memanggil nama Xie Xie. Suaranya sangat lembut, dan bahkan bisa digambarkan sebagai celoteh. Jika ada kaca pembesar di sebelah Xie Xie sekarang, dia pasti bisa melihatnya, tetapi dalam sekejap, dia merinding. Kedua klon itu dilintasi, tapi belati naga ganda disingkirkan pada saat bersamaan. Itu tidak jatuh pada Yuanen Yehui sama sekali. Yuanen Yehui tersenyum bahagia, tubuhnya berbalik, dan sepasang kaki panjang ditendang pada saat bersamaan, di tengah dua pantat Xie Xie, dia menendang orang ini keluar.
Tang Wulin tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat, awalnya situasi fana, tetapi Xie jatuh dari rantai pada saat yang kritis. Dua kelima secara inheren dirugikan, dan jika Anda ingin menang, Anda harus mencari cara lain. Ancaman terbesar baginya adalah Su Xiaoyan, jadi Tang Wulin membatasinya dengan melempar, dan kemudian dia menciptakan kesempatan untuk membiarkan Yuanen Yehui berdiri sendiri dan ditahan oleh dirinya sendiri. Selama Xie bisa menang dengan satu pukulan. 2 lawan 4 jauh lebih mudah. Tapi siapa tahu, saat kritis, Xie tiba-tiba menjadi tidak berfungsi. Tidak hanya dia diusir, tetapi dia tidak bangun setelah dia jatuh ke tanah, tetapi Yuanen Yehui sama seperti sebelumnya, menyegel darahnya. Dibandingkan dengan tombak naga emas sebelumnya, palu raksasa yang diterbangkan Tang Wulin jauh lebih kuat. Tanpa kecepatan dan ketajaman tombak naga emas, Ye Xinglan langsung mengambilnya. Dan Tang Wulin meledak dengan pukulan, meskipun Yuanen Yehui meledak, tetapi di bawah pengaruh rantai bintang, kerusakannya dibagi, dan dia tidak terluka sama sekali. Kamu tidak tahu malu, dan kamu melecehkanmu dengan kata-kata, kata Tang Wulin dengan marah. Yuanen Yehui tersenyum, Kapten, kami lulus dari Pulau Iblis. Apakah Anda lupa apa yang kami pelajari di sana? Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Lei Zhengyu mengepung mereka majulah. Lingkaran rantai es roda bintang juga muncul di kaki Tang Wulin dengan presisi yang tak tertandingi. Dalam keputusasaan, Tang Wulin hanya bisa menggunakan tubuh Tuan Naga Emas lagi, dan pada saat yang sama mengambil postur aneh sebelumnya. Anehnya, setelah dia mengambil pose ini, tidak peduli siapa yang menyerangnya, dia akan langsung dibawa pergi. Kekuatan Yuanen Yehui tidak bagus, dan yang lainnya sama. Bahkan jika pedang Dewa Bintang Ye Xinglan menembus, itu seperti menembus pusaran, dan kemudian orang itu dibawa pergi. Melalui postur aneh ini, Tang Wulin bisa melarikan diri lagi. Namun, yang dia hadapi adalah pengepungan 5 orang. Ketika serangan semua orang tidak lagi hanya dari depan, dan kontrol konstan Su Xiaoyan, Tang Wulin adalah sebuah tragedi. Apa yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Su Lisi adalah orang yang mematahkan postur anehnya. Su Lisi tidak tahu kapan dia berlari di belakangnya, sepasang tangan gemuk dengan cahaya ungu hitam, diam-diam tercetak di punggungnya. Aura tirani kehancuran secara langsung menyebabkan Tang Wulin gagal saat dia menghadapi rantai es roda bintang dan cahaya bintang yang bersinar. 5 menit kemudian, Tang Wulin, dengan hidung biru dan wajah bengkak, duduk di pengadilan dengan ekspresi tertekan. Xie yang tidak jauh tidak berani menatapnya. Lei Zhengyu berkata dengan penuh kemenangan, Kapten, kamu mengerti sekarang, kamu tidak takut pada lawan seperti dewa, tetapi rekan tim seperti babi. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tahan. Dipilih dengan dia. Mereka melawan Tang sebelumnya. Ketika Wulin tidak bermaksud untuk berbelas kasih, kekuatan pertahanan Tang Wulin juga mengejutkan mereka sekali lagi di bawah pengepungan 3 master perang roh penyerang yang kuat. Dia bahkan bertahan selama 5 menit sebelum memilih untuk menyerah. Di antara mereka, dia lebih dari sekali mencari peluang untuk mencoba menerobos, tetapi Su Xiaoyan mengendalikan dan menyelesaikannya tepat waktu. Tidak diragukan lagi, jika tidak ada kendali super kuat dari Su Xiaoyan, bahkan jika 3 lawan 1, mereka belum tentu memenangkan Tang Wulin. Bahkan jika mereka menang, mereka pasti akan membayar harganya. Bab 872 gelisah. Darah di wajah Tang Wulin dengan cepat menghilang, dengan kemampuan pemulihannya, cedera kecil ini bukan apa-apa. Xie menurunkan alisnya dan berkata dengan nada senang, Bos, aku salah. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Yuanen belum pernah melakukan ini sebelumnya. Aku berjanji, tidak akan seperti ini lain kali. Tang Wulin memelototinya. Lain kali, jika dia memanggilmu suaminya, mengapa kamu tidak memberiku bakhan? Xie mengangkat kepalanya karena terkejut, menatap Tang Wulin, dan kemudian pada Yuanen Yehui. Sepertinya, mungkin, tentu, ini akan terjadi. Di depan Yuanen Yehui, dia benar-benar tidak memiliki efektivitas tempur. Tang Wulin menendang orang ini terbang langsung. Yang lain tidak bisa menahan tawa, Yuanen Yehui berkata dengan ekspresi jijik, siapa yang akan memanggilnya begitu? Jangan pernah memikirkannya. Tang Wulin berkata tanpa daya, saya tahu situasi Anda secara umum, aku akan membuat rencana terpisah dengan kalian masing-masing nanti. Mari berhenti di sini hari ini. Setelah berpisah dari teman-temannya, Tang Wulin kembali ke kabinnya. Sampai saat itu, wajahnya sangat kesepian. Melihat bahwa semua pasangan berpasangan, bagaimana bisa dikatakan bahwa dia tidak memiliki rasa iri dalam hatinya? Tapi bagaimana dengan rasa iri? Itu hanya bisa iri. Sampai sekarang, dia tidak memiliki berita tentang Guyu dan Naer. Di mana mereka? Di mana itu?
Guyu, bisakah kamu benar-benar tidak pernah melihatku lagi? Menungguku, aku akan cukup kuat untuk menemukanmu. Bus yang dipandu jiwa melaju kencang di jalan raya. Bus ini terlihat sangat biasa, dan tidak ada bedanya dengan bus yang dipandu jiwa biasa. Satu-satunya perbedaan adalah semua jendela bus ditarik. Tirai membuat tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Jauh dari sana, pos pemeriksaan kota Shrek akan segera tiba, dan bus perlahan-lahan melambat, berbaris dalam urutan, menunggu pemeriksaan. Pada saat ini, seorang anggota staf berseragam keluar di pos pemeriksaan dan melihat tanda pangkatnya, terlihat jelas bahwa dia memiliki status tertentu di pos pemeriksaan. Dia berjalan keluar dari pos pemeriksaan dengan cepat, lalu memanggil pelatih jiwa, dan menunjuk ke lorong tertutup di sebelahnya. Pelatih jiwa bereaksi dengan cepat dan segera berbalik, dengan cepat membalikkan arahnya, dan menuju ke lorong. Anggota staf berjalan ke lorong dan menyalakan peralatan di dalamnya. Pintu bus terbuka, dan seorang pria paruh baya yang tampak sangat biasa berjalan turun dari atas, mendatangi anggota staf, dan menyerahkan ID-nya. Lalu, staf melihat ID-nya dan menyerahkannya kembali kepadanya, lalu masuk ke ruang operasi di dalam, membuka peralatan pemblokiran, pagar besi perlahan naik, pria paruh baya itu masuk ke dalam mobil dan mengantar pelatih jiwa dengan cepat menuju kota Shrek. Pagar besi dirobohkan lagi, dan anggota staf juga berjalan keluar secara alami, dan jalan ini masih belum bisa dilewati. Situasi seperti ini tak menyita perhatian kendaraan lain, lagi pula ada kelas-kelas istimewa di mana-mana, bahkan kota Shrek. Ini namanya saluran khusus, yang hanya bisa digunakan jika ada hubungan, Anda bisa menghindari antrian bahkan membayar. Namun tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah menyelesaikan rangkaian barang barusan, anggota staf langsung menuju rest area petugas loket tol, berganti pakaian, menyapa rekan-rekannya, dan pergi sendiri-sendiri. Sebuah mobil yang dipandu jiwa pergi dengan tenang. Dan arah yang dia tinggalkan bukanlah dari kota Shrek, tetapi menuju ke kejauhan. Karena semakin banyak mobil di jalan, pelatih jiwa melambat dan bergerak perlahan di lalu lintas. Ada selusin orang di dalam mobil, dan mereka semua tampak sangat diam. Mereka semua mengenakan seragam hitam, dengan tutup kepala di wajah mereka, hanya menunjukkan hidung dan mata mereka, karena pakaian mereka, suasana di seluruh bus panduan jiwa tampak sedikit suram. Hanya pengemudi yang mengemudi, orang paruh baya yang turun dari mobil sebelumnya, terlihat normal. Seorang pria berkulit hitam duduk di depan berdiri, berjalan cepat ke belakang, dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana perlengkapan perisai. Seorang pria berbaju hitam mengeluarkan sebuah instrumen dan mengangguk kepadanya, semuanya seperti biasa, kecuali untuk radiasi latar, tidak ada kebocoran. Bagus sekali. Setelah berbicara, dia kembali ke depan. Mengatakan kepada pengemudi di depan, sesuai dengan rencana awal. Ya. Kata pengemudi itu dengan hormat, dan pada saat yang sama, ada semangat yang terlihat jelas di matanya. Hiruk-pikuknya penuh dengan rasa gila. Bus panduan jiwa terus melaju, dan segera memasuki area kota Shrek. Secara bertahap, bagian dalam kota Shrek dapat terlihat di kejauhan. Bus tidak lagi menuju ke dalam kota, melainkan berbelok ke jalan yang lebih lebar. Setelah melaju beberapa saat, perlahan-lahan melambat. Di pinggir jalan terdapat bangunan yang terlihat seperti hotel, pintunya perlahan terbuka, dan bus mobil itu berbelok dengan bebas, bersembunyi di balik gerbang. Pulau Poseidon. Duduk bersila di tempat tidur kayu, King Tian Do Uluo Yunming perlahan membuka matanya, dan untuk beberapa alasan, warna aneh melintas jauh di bawah matanya. Yali, dia memanggil dengan lembut. Ada apa? Roh Kudus Do Uluo Yali masuk dari luar. Dia dengan jelas mendengar bahwa suara Yunming sedikit salah. Aku tidak tahu kenapa, aku merasa gelisah. Suara Yunming sedikit bingung. Yali tercengang. Apa? Gelisah? Tahukah Anda, Heavenly Do Uluo adalah ekstreme Do Uluo kontemporer, yang dikenal sebagai orang pertama di daratan, dan kekuatannya begitu kuat sehingga menduduki puncak dunia master jiwa. Dia tidak tahu seberapa kuat persepsinya daripada orang biasa, dan kekuatan spiritualnya telah memasuki tingkat alam spiritual. Persepsinya begitu kuat sehingga hampir bisa dikatakan merasakan beberapa perubahan cuaca di seluruh benua Do Uluo. Untuk membuatnya merasa tidak nyaman, sesuatu yang besar harus terjadi. Sama seperti ketika kota Tiandou diserang sebelumnya, dia punya firasat, dan bahkan secara akurat memprediksi bahwa ada yang tidak beres ke arah kota Tiandou. Sayangnya, ketika dia mengeluarkan peringatan kepada Federasi, Federasi gagal menanganinya tepat waktu dan tragedi kota Tiandou pun terjadi. Apakah itu kuat? Di mana itu? Tanya Yali. Yunming mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya, ini sangat kuat, tapi juga sangat aneh.
Pikiranku gelisah dan lemah. Aku tidak bisa membedakan arah, dan aku tidak bisa merasakan apa yang salah. Ini terlalu aneh. Bisa dibilang ini bencana alam? Yali juga mengernyit, bencana alam? Apa tidak ada arah? Yunming menggelengkan kepalanya, belum. Tapi kalau sudah terasa kuat, itu belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu kalau memang benar jika ada bencana, itu juga akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yali menarik napas, dan membiarkan Yunming mengatakan itu. Bisa dibayangkan betapa mengerikan kemungkinan bencana ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang harus saya lakukan? Yunming berkata, saya hanya dapat memperingatkan federasi. Saya percaya bahwa setelah pelajaran terakhir, mereka harus dapat menanggapi kali ini. Pada saat yang sama, Anda mengeluarkan perintah Shrek, informasikan semua murid pelataran dalam yang lulus dari Shrek, beritahu mereka persepsiku dan minta mereka berhati-hati. Jika ada pertanda buruk, mereka bisa minta bantuan akademi. Oke. Apa kamu mau mengadakan pertemuan pavilion Dewa Laut? Tahu. Yunming menggelengkan kepalanya, jangan. Lagi pula, aku masih belum bisa memastikan bahwa karena aku dalam kondisiku saat ini, kekuatanku sendiri telah ditekan sangat kuat oleh kekuatan langit, dan aku tidak menutup kemungkinan bahwa persepsiku akan salah. Tapi hati-hati. Itu benar. Karena dia sudah lama tidak dapat merasakan keberadaan alam dewa, sejak mencapai batas alam Douluo, yaitu tingkat setengah dewa, Yunming sering merasa kesurupan, seolah-olah dia bisa merasakan sesuatu, dan sepertinya tidak ada yang bisa dirasakan. Semakin ia mencapai levelnya, semakin banyak orang yang ingin menjelajahi di mana alam dewa itu, apakah itu terbang atau tidak, atau apa. Oleh karena itu, kultivasinya semua berhubungan dengan dao surga, jadi dia tidak menutup kemungkinan bahwa dia diganggu oleh dao surga. Tapi perasaan gelisah masih ada. Tang Wulin terbangun dari meditasi, tiba-tiba merasa segar, dan ada rasa kegembiraan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Sejak kebangkitan kedua Wuhun dan pembentukan dua sistem pusaran utama, kecepatan kultivasinya dapat digambarkan 1000 mil per hari. Dalam latihan sehari-hari, dia jelas merasa bahwa dia akan membuat kemajuan. Ini tidak hanya dalam hal kekuatan jiwa, tetapi juga dalam berbagai latihan, seperti murid ajaib ungu. Setelah pembentukan pusaran energi garis keturunannya, kecepatan kultivasi murid ajaib ungu ini meningkat 3 kali lipat. Dia telah mencapai kemacetan dan sulit untuk ditingkatkan, tetapi selama periode waktu ini dia jelas merasa bahwa mata setan ungu telah meningkat, dan bahkan kekuatan mentalnya meningkat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bab 873 Peringatan. Kekuatan spiritual dari alam Ling Yuan sangat langka pada usianya. Budidaya dengan kecepatan ini bahkan lebih jarang. Ketika dia turun dari tempat tidur, dia akan berlatih menempa sebentar, tiba-tiba, Tang Wulin hanya merasakan panas yang menyengat dari pergelangan tangannya. Ini sensasi terbakar sangat jelas. Dia melihat ke bawah tanpa sadar, dan melihat bahwa pada gelang di pergelangan tangannya dari lembah naga asli, cahaya dari batu permata berwarna berbentuk tetesan menjulang, dan panas juga disebabkan oleh ini. Datang. Sejak memiliki gelang ini, tidak banyak yang berubah, ini adalah reaksi yang pertama kali. Tapi apa yang terjadi? Bisakah tiba-tiba menjadi panas? Mungkinkah dikatakan bahwa itu disebabkan oleh menerima darah Anda sendiri? Sambil bertanya-tanya di dalam hatinya, Tang Wulin memindahkan gelang di depannya dan memperhatikannya dengan cermat. Tetapi sensasi terbakar menjadi lebih kuat, dan perasaan tidak nyaman juga menyebar. Aneh sekali, Tang Wulin tidak pernah menyadari fungsi dari gelang ini, tetapi hanya mengetahui bahwa ini adalah hadiah perpisahan dari jiwa naga di lembah naga. Pada saat ini, merasakan panas terik memancar darinya, ditambah dengan kecemasan di hatinya, membuatnya merasa sedikit linglung. Mungkinkah ini peringatan? Namun, bagi Anda sendiri, tanda peringatan apa yang akan muncul? Jika mereka berada di Pulau Setan, atau di luar, dia akan segera memiliki rasa kewaspadaan yang kuat. Tapi sekarang mereka ada di Akademi Shrek? Apakah ada tempat yang lebih aman di dunia ini selain Akademi Shrek? Secara khusus, ini adalah Pulau Seagot, tempat dasar Akademi Shrek. Mungkin ada lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik di atas level Super Douluo, dan bahkan ada lebih dari 10 master yang kuat dari Super Douluo. Apa tanda peringatannya? Saya pasti merasa salah. Karena pertimbangan yang hati-hati, Tang Wulin buru-buru melihat ke dalam, mengamati operasi pusaran darahnya. Agar tidak menyebabkan gelang itu berubah karena ada masalah dengan garis keturunan Raja Naga Emas. Namun pusaran darahnya beroperasi normal, darahnya sendiri sangat kuat, dan tidak akan pernah mempengaruhi sirkulasi pusaran darahnya sendiri. Semuanya baik-baik saja, tidak bisa lebih baik.
Berkultivasi dengan kecepatan ini pasti akan membuatnya semakin kuat. Hari-hari ini dia mulai mencoba 4 jenis logam spiritual untuk dilebur dan ditempa, dan efeknya sangat bagus. Dengan kekuatannya yang telah mencapai tingkat penempaan jiwa, ini bukanlah masalah. Ia bahkan sudah mulai bereksperimen dengan 5 jenis penempaan logam. Jika berhasil, ia pasti akan mampu membuat armor tempur semua orang di masa depan semakin tinggi. Meski hanya berupa 2 karakter battle armor, ia juga bisa mengerahkan kekuatan dari 3 karakter battle armor. Pada saat ini, suhu gelang di pergelangan tangan mulai turun secara perlahan, dan semuanya tampak kembali normal. Tang Wulin menghela napas lega dan mengangkat bahu, tidak peduli apa, siapa yang tahu apa yang sedang terjadi? Saya rasa itu hanya kekhawatiranku. Apa yang bisa terjadi di Shrek? Sambil berpikir, dia berjalan keluar dari rumah kayu dan langsung menuju ke kamar tempanya. Mulailah latihan menempa hari ini. Selama dia menstabilkan level ruang tempat 7 tingkatnya, dia akan mulai menempa logam untuk semua orang. Gambar desain sudah disiapkan sejak lama, dan selama dia menyelesaikan penempaan, Ye Xinglan dan Yuan En Yehui bisa mulai membuat baju perang untuk semua orang pada waktu yang sama. Dengan basis budidaya mereka, meskipun diperlukan proses tertentu, tidak akan pernah terlalu lambat. Bagaimanapun, mereka memiliki armor pertempuran logam roh sebagai latar belakang, selama mereka meningkatkan berdasarkan armor pertempuran asli mereka sudah cukup. Tuan, ada apa denganmu? Seorang wanita berbaju hitam bertanya dengan lembut. Inilah puncak gunung, puncaknya menjulang ke awan, dan saat Anda melihat sekeliling, semuanya adalah awan besar dan besar. Angin gunung terasa pahit, meniup awan dan udara lembab melintasi puncak gunung, tetapi tidak ada kelembaban di sekitar mereka. Gu Yuena berdiri di tepi tebing, mengenakan gaun putih untuk mengibarkan rambut peraknya, matanya dipenuhi kebingungan, dan dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kenapa, tiba-tiba aku mendapat perasaan gelisah. Detak jantungku meningkat 5 kali per menit dari biasanya. Apa? Wanita berpakaian hitam itu terkejut. Tuan, apa yang kamu? Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Bagaimana saya mempersiapkan hal-hal yang saya minta untuk Anda persiapkan? Perempuan berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, 60% persiapan sudah dilakukan, dan pekerjaan pendahuluan sudah selesai. Ditian mengatakan tidak ada masalah dengan dia. Tunggu sampai semua persiapan sudah selesai, selama Master melakukan tembakan, itu akan 100% berhasil. Langkah selanjutnya adalah menunggu waktu selesai. Ya. Gu Yuena mengangguk, tidak berkomitmen. Setelah jeda singkat, wanita berpakaian hitam dengan ragu-ragu berkata, Tuan, orang-orang di sana telah datang untuk menghubungi kami lagi. Yang disebut musuh-musuh adalah seorang teman. Apakah kita benar-benar tidak bekerja dengan mereka? Gu Yuena berbalik tiba-tiba, melambaikan tangan kanannya, dan aura menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Perasaan mengerikan itu membuat seluruh gunung bergetar, dan semua awan serta kabut di sekitarnya langsung hancur dan berubah menjadi tetesan hujan. Udara melonjak keluar. Wanita berbaju hitam itu dibombardir dan terbang keluar, dan suara dingin Gu Yuena bergema di sekitar puncak gunung. Berapa kali aku mengatakan bahwa keberadaan jorok dan kotor itu tidak pernah mau bekerja sama denganku. Ketika Anda menyebutkannya di depan saya akan melepas kulit nagamu. Wanita berpakaian hitam itu menghilang, dan tidak kembali ke puncak gunung. Wajah Guyu dalam dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, tetapi secara bertahap, sosok itu muncul di benaknya. Dia telah dipisahkan begitu lama. Apa tidak apa-apa? Kenapa aku begitu kesal? Di dunia ini, sepertinya hanya dia yang bisa merindukanku. Ruangan yang sunyi sangat luas, kubahnya melengkung, dari atas kubah hingga sekitarnya dindingnya menyebar, ditutupi oleh area pola sihir yang besar dan luas, seluruh ruangan tingginya 30 meter, dengan diameter 50 meter, dan jangkauannya sangat lebar. Di tengah ruangan, total 12 orang duduk bersila, mereka mengelilingi seluruh ruangan. Sebuah lingkaran. Mulutku menggumamkan sesuatu. Di sekitar tubuh 12 orang ini, cincin roh naik. Jika ada yang bisa melihat mereka, mereka akan terkejut menemukan bahwa ke-12 tubuh ini sedang bangkit, tanpa diduga semuanya adalah 8 cincin roh 8 cincin Douluo, yang sudah berdiri di puncak di dunia Master Roh. Tetapi pada saat ini, begitu banyak roh Douluo bersama hanya untuk satu hal. Di tanah tempat mereka duduk bersila, pola sakti lebih rumit, dan yang lebih mengerikan lagi, ada bercak darah mengalir di sekitar pola ajaib ini, yaitu selokan yang dibentuk oleh penggambaran pola sihir. Di selokan ini, aliran darah terus berubah. Di lingkaran luar ruangan, ada ratusan orang berdiri di sana. Mereka semua berpakaian hitam, dengan tudung hitam di kepala mereka.
Hanya tangan kiri mereka yang terbuka, dan darah di urat pergelangan tangan dipotong dari tangan kiri mereka. Terus mengalir ke bawah. Nafas berdarah samar meresap, membuat seluruh ruangan memberi orang rasa takut yang kuat, tetapi fluktuasi darah yang kuat inilah yang tidak dapat ditularkan keluar. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Apakah itu akan menyebabkan keributan seperti itu? Dan di tengah lingkaran di mana 12 jiwa Douluo duduk bersila, ada bintang berujung 6 berwarna ungu kehitaman di tanah, dan aura berdarah yang berat dilepaskan dari tengah, dan ada sesuatu yang berdiri di sana. Itu adalah tubuh ungu hitam setinggi 3 meter, dengan pola sihir yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, dan itu bersinar dengan cahaya. Bagian atasnya disajikan dalam bentuk kerucut runcing, memanjang ke bawah, seolah-olah sepotong bulu menyebar, energi di sekitarnya semua dibanjiri ke dalamnya seperti lubang tanpa dasar, dan itu seperti lubang tanpa dasar, menyerap energi dan darah yang sangat besar itu. Bab 874 Serangan. Tidak hanya itu, ada satu lagi yang persis sama di ruang sebelah. Tempat itu, tapi di ruangan itu, keberadaan di inti pusatnya berwarna hijau tua, dan pola sihirnya bahkan lebih aneh dan bisa diubah. Entah itu 100 pria berbaju hitam di lingkaran luar atau 12 pembangkit tenaga level kontra di lingkaran dalam, tubuh mereka secara bertahap menjadi kering karena hilangnya energi. Tetapi di dua ruangan ini, mereka selalu tidak ada suara. Tang Men. Setelah Kuo Xiaosu menangani serangkaian tugas resmi, ada tatapan serius di matanya. Pada saat ini, suara yang kuat datang. Xiaosu, bagaimana menurutmu? Begitu asyik, tidak apa-apa bagi saudara-saudara kita untuk minum? Zhao Song, kepala 3 aula di luar Tang Men, masuk dari luar, menyentuh kepalanya yang besar dan botak, dan tersenyum di wajahnya. Dia dan Kuo Xiaosu memiliki hubungan yang sangat baik. Keduanya seumuran. Mereka adalah mitra dalam latihan saat itu, tetapi kemudian mereka memilih arah pelatihan yang berbeda. Mereka bergabung dengan sekte Tang pada saat yang sama, dan kemudian keduanya menjadi sekte Tang tingkat tinggi. Meskipun status Kuo Xiaosu di sekte Tang lebih tinggi dari Zhao Song, ini tidak pernah memengaruhi persaudaraan di antara mereka. Kuo Xiaosu berkata, "Berhenti minum. Ada terlalu banyak barang di pintu baru-baru ini, dan 2 master aula tidak ada di sana. Setiap orang yang beribadah di aula ibadah tidak masalah. Saya hanya bisa datang." Zhao Song berkata, surga Dou City membayar kembali. Tidak menanganinya? Bukankah pekerjaan setelahnya hampir selesai di sana? Kuo Xiaosu menghela nafas, dan berkata, sekte Roh Kudus telah disembunyikan selama bertahun-tahun dan muncul kembali, dan organisasinya sangat ketat. Meskipun pekerjaan setelahnya di kota Tiandou hampir selesai, namun, kami tidak pernah bisa menemukan di mana kekuatan Master Roh Kudus itu. Sebelum wakil kepala balai duduk di sana secara langsung, dia masih tidak menemukan petunjuk apapun, hanya 2 atau 3 anak kucing yang tertangkap. Menurut analisis Master, Roh Kudus ini mengajar operasi skala besar baru-baru ini tidak hanya harus menargetkan kota Tiandou, tetapi juga memungkinkan di mana-mana, jadi kita harus tetap waspada. Zhao Song mengerutkan kening, konon, bajingan jahat ini. Jangan biarkan aku menemukan mereka, biarkan aku bertemu dengan mereka. Pastikan untuk memutar kepala mereka untuk membuat pot kamar. Kuo Xiaosu tersenyum, kamu masih amarah itu. Aula luarmu cukup sibuk akhir-akhir ini, lupakan saja, biarkan aku menemanimu minum. Saat waktunya bersantai, selalu rileks. Di mana Liang Xiaoyu? Bawa dia bersama. Oke. Saat malam tiba, sekte Tang secara bertahap menjadi sunyi. Tang Wulin menyelesaikan latihan penempaannya, dan ketika dia keluar dari ruang tempa, dia hanya merasa di luar gelap gulita. Lihat ke langit. Malam ini, malam gelap dan angin bertiup kencang, dan tidak ada bintang, membuat orang merasa depresi. Pada saat ini, permata berwarna di pergelangan tangannya memanas lagi, dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan Tang Wulin hampir membuangnya secara langsung. Apa yang terjadi? Tang Wulin buru-buru melihat ke bawah. Aku bisa melihatnya lebih jelas di malam hari, batu permata berwarna itu telah berubah menjadi merah darah saat ini, dan rasa takut yang kuat juga muncul dari lubuk hati Tang Wulin. Ini tanda peringatan, itu pasti tanda peringatan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Jika dia bisa menghibur dirinya sendiri di siang hari, tetapi pada saat ini, perasaan ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa lagi mengabaikannya. Dengan tubuhnya berkedip-kedip, Tang Wulin sudah melompat keluar, langsung menuju ke Pulau Dewa Laut, dan pada saat yang sama dengan cepat menghubungi komunikator jiwa Xie. Xie, apa yang kamu lakukan? Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa. Baru saja akan memulai meditasi.
Ada apa? Mari kita bicarakan besok. Yuanen berjanji padaku bahwa aku akan bermeditasi dengannya hari ini, hehe. Tanggulin berkata dengan cemas, jangan bermeditasi sekarang, namamu adalah Uehara-en, lalu panggil orang lain untuk segera datang ke Pulau Dewa Laut. Aku punya firasat buruk, aku takut akan terjadi sesuatu. Ah, bos, ada apa? Apakah Anda yakin? Sudah larut malam, masih menelepon semua orang? Tanggulin berkata dengan marah, cepatlah jika Anda bertanya kepada Anda. Saya tidak yakin apa yang terjadi. Tapi rasanya benar-benar salah. Buruan, kita semua berkumpul di Pulau Poseidon. Tidak diragukan lagi Pulau Poseidon adalah tempat teraman. Bagaimanapun, Xie sangat mempercayai Tanggulin. Setelah mendengar kata-kata itu, dia buru-buru berkata, baiklah, lihat Pulau Seagot, dan kita akan segera pergi. Setelah menutup komunikasi, Tanggulin sudah datang ke pantai Danau Seagot dengan jari kakinya sentuhan ringan di tanah, orang-orang sudah berada di Danau Limbo. Dengan cepat menuju Pulau Dewa Laut. Pada saat ini, langit malam yang gelap tiba-tiba bersinar, dan Tanggulin tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke atas saat dia dengan cepat bergerak menuju Pulau Seagot. Dia melihat pemandangan yang aneh. Di langit, sekelompok sinar cahaya menarik ekor api yang menyilaukan, dan mereka datang melalui udara, sinar cahaya menjadi semakin intens, jelas datang ke arah Akademi Shrek. Peluru kendali? Atau apakah itu instalasi tetap dari cangkang yang dipandu jiwa? Serangan musuh ternyata adalah serangan musuh. Kota Shrek adalah kota terbesar di seluruh benua, meskipun Akademi Shrek sendiri hanya sebuah akademi, tetapi juga memiliki pasukannya sendiri di kota Shrek, khusus untuk Shrek. Jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya 30.000, yang merupakan batas jumlah pasukan yang diperbolehkan oleh federasi di kota Shrek, namun semuanya dilengkapi dengan baik, ada sebanyak 5.000 divisi mecha, dan terdapat 5 divisi mecha. Ditambah dengan banyak kemampuan terbaik Akademi Shrek dan sejarah 20.000 tahun, tempat ini dikenal sebagai Shrek yang tak pernah gagal. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seseorang berani menyerang kota Shrek, dan kelompok misil seperti hujan meteor itu sepertinya memiliki ratusan. Pemasangan tetap dari cangkang yang dipandu jiwa dapat menjangkau jauh, tetapi sistem pertahanan rudal di Shrek bukanlah tampilan. Jika rifle pills ini benar-benar datang dari luar kota, mereka akan dihancurkan sedini mungkin dari kota Shrek. Namun, misil ini baru saja mencapai langit di atas Akademi Shrek, dan terlihat seperti itu, misil tersebut tersebar cukup untuk menutupi seluruh bagian dalam kota Shrek. Tanggulin memandangi sekelompok rudal yang tampak seperti hujan meteor, dan seluruh tubuhnya langsung lamban. Apa yang sedang terjadi di sini? Firasat Rusia saya ternyata benar, dan memang ada serangan terhadap Shrek yang sungguh luar biasa. Pada saat ini, cahaya dan bayangan muncul dari arah Pulau Seagot, dan langsung melayang ke langit. Pada awalnya, hanya 7 sosok yang bangkit, dan kemudian puluhan sosok naik ke langit satu demi satu. Itu adalah kemampuan hebat dari halaman dalam Akademi Shrek. 7 sinar cahaya yang muncul pertama kali adalah yang paling menyilaukan, dan masing-masing memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat mereka naik ke udara, sinar cahaya lainnya juga naik dan menyebar, menghadap sekumpulan potongan yang jatuh di langit. Kerang pemandu jiwa. Ketika Tanggulin membumi dan mendarat di Pulau Dewa Laut, gemuruh pertama di langit pun berbunyi. Raungan dan ledakan dahsyat itu seperti kembang api besar, menyinari langit di atas Pulau Seagot seperti siang hari. Sungguh kekuatan ledakan yang menakutkan, ini setidaknya cangkang yang dipandu jiwa yang terpasang tetap di atas level 7, bukan? Tanggulin menatap dengan takjub, tetapi saat ini, dia tidak dapat membantu dengan bantuan apapun. Dia tidak memiliki armor perang 2 karakter. Dia tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Dia hanya bisa melihat para guru dan senior di halaman dalam. Menghadapi musuh yang kuat. Boom, boom. Boom, ada gemuruh satu demi satu, dan langit meledak seperti kembang api yang cemerlang. Peluru artileri yang dipandu jiwa yang dipasang tetap telah menjadi senjata paling menakutkan sejak 10.000 tahun yang lalu, dan peluru artileri yang dipandu jiwa yang dipasang di atas level 7 telah diringkas sebagai senjata strategis. Pada saat ini, tidak ada peluru artileri yang dipandu jiwa yang meledak di langit lebih rendah dari level 7. Bab 875 Lautan Kembang Api. Puncak dan kekuatan yang pertama kali diangkat lebih baik, dan kemudian diangkat para siswa di halaman dalam Akademi Shrek tertindas dan jatuh kembali ke tanah dalam turbulensi energi yang semakin menakutkan. Ledakan mengerikan terdengar satu demi satu, tetapi sosok yang terangkat ke udara meledakkan semua peluru yang dipandu jiwa satu persatu di ketinggian, tanpa membiarkan peluru jatuh ke kota. Di kejauhan, di dalam kota dan luar kota, semakin banyak sosok naik ke langit.
Kota Shrek, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang berkumpul, tidak hanya mereka yang berasal dari Akademi Shrek, tetapi juga mereka yang termasuk dalam sekte Tang. Banyak sosok meledakkan cangkang terpandu jiwa yang terpasang di udara, dan untuk sementara waktu, seluruh langit di atas kota Shrek tampak seperti lautan kembang api. Pada saat ini, di kejauhan, sekelompok sosok terbang di atas danau, itu adalah Xie Xie, Yuanen Yehui dan beberapa orang lainnya dari Shrek Seven Devils. Melihat mereka, Tang Wulin bereaksi dan segera melepaskan darahnya dan membimbing mereka ke sisinya. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Ini. Xie Xie sudah terkejut dari telinga ke telinga. Dia masih sedikit tidak puas dengan panggilan Tang Wulin sebelumnya, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk berhubungan intim dengan Yuanen, tetapi dia menghancurkannya. Tetapi pada saat ini, bagaimana dia masih bisa mengatakan suara yang paling tidak mempertanyakan? Semua yang lain tampak serius. Mereka semua tahu bahwa serangan seperti itu terhadap Akademi Shrek belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Fluktuasi energi di udara mulai turun dari langit, bahkan berdiri di Pulau Seagot, seseorang masih bisa merasakan tekanan yang menakutkan. Jika gelombang kejut yang merusak ini dibiarkan jatuh ke tanah, maka saya khawatir seluruh kota akan mengalami bencana yang menghancurkan. Pada saat ini, lingkaran cahaya kuat muncul, berubah menjadi perisai. Pada awalnya, itu adalah pusat kota Shrek. Kemudian, kota terluar Akademi Shrek juga menyala pada saat yang sama. Kedua lapisan perisai hampir tidak membawa gelombang kejut dan memblokirnya. Meskipun ada gelombang yang ganas, akhirnya mereka gelombang kejut itu tidak termasuk. Tang Wulin tidak berkomunikasi dengan teman-temannya, dan wajah mereka serius. Bagi mereka, tidak cukup untuk berpartisipasi dalam medan perang seperti itu. Tapi kenapa Akademi Shrek menjadi medan perang seperti ini? Pada siang hari, Tang Wulin menganggap Akademi Shrek sebagai tempat teraman, tetapi pada malam hari, ada serangan teroris seperti itu. Ratusan cangkang terpandu jiwa yang dipasang di atas level 7 benar-benar merupakan jumlah uang yang sangat besar. Mungkinkah itu serangan federasi di kota Shrek? Atau dari Roh Kudus? Yang pertama tidak mungkin. Bagaimanapun, tidak diketahui berapa banyak senior di federasi yang lulusan dari Akademi Shrek. Terlebih lagi, Akademi Shrek selalu netral, dan tidak pernah mempengaruhi keputusan federasi, hanya melindungi tanah suci kota Shrek. Tetapi jika yang terakhir, itu terlalu buruk. Sebuah sekte master roh jahat, sebuah organisasi teroris, dapat mengendalikan begitu banyak cangkang yang dipandu oleh jiwa yang terpasang tetap, apa artinya ini? Jika tidak ada seorang pun di federasi yang berkolusi dengan mereka, siapa yang akan percaya? Anda tidak boleh membiarkan cangkang panduan jiwa instalasi tetap jatuh. Jika tidak, kota Shrek tidak diragukan lagi akan menghadapi bencana mengerikan yang sama seperti kota Heavendou. Berpikir tentang kota Tiandou, hati Tang Wulin tiba-tiba menegang, karena dia segera teringat bahwa Kuo Xiaosu pernah berkata kepadanya bahwa serangan teroris di kota Tiandou adalah karena ukuran besar dari cangkang yang dipandu jiwa tetap tingkat 9. Itu disebabkan oleh ledakan. Pada level 9 cangkang artileri yang dipandu jiwa yang dipasang tetap, itu bukanlah eksistensi yang dapat dengan mudah dilawan oleh perisai kota, dan bahkan cangkang yang dipandu jiwa yang dipasang tetap pada level 9 atau lebih tinggi, bahkan Super Douluo tidak berani maju. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan kering dan kering. Serangan mengerikan macam apa yang disiapkan oleh para guru roh jahat ini untuk mereka? Saya khawatir itu bukan hanya apa yang saya lihat di depan saya. Pavilion Poseidon. Master Pavilion Seagot, King Tian Douluo Yunming berdiri di atas Pavilion Dewa Laut, dan Roh Kudus Douluo Yali ada di sampingnya. Juga di sampingnya adalah Light and Dark Douluo Long Yue. Ketiganya yang berjudul Douluo semuanya terlihat tinggi di langit. Yunming akhirnya mengerti kenapa dia memiliki kegelisahan yang begitu kuat, ternyata yang akan terjadi bukan di tempat lain, melainkan kota Shrek, bahkan Akademi Shrek. Sama seperti Tang Wulin tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang berani menyerang kota Shrek, dia juga tidak menyangka itu sebagai Master Pavilion Seagot. Saat ini, wajahnya sudah tenggelam. Yali meremas tangan Yunming dengan erat, tidak tahu sudah berapa tahun dia tidak merasa gugup seperti sekarang. Tetapi saat ini, dia sangat gugup. Mereka semua tahu bahwa karena kultus Roh Kudus berani menyerang kota Shrek, mereka harus yakin akan hal itu. Waktu benar-benar berubah. Terang dan gelap Douluo Long Yue mencibir. Sepertinya Shrek benar-benar belum menunjukkan taringku terlalu lama, sehingga kucing atau anjing manapun berani memukul ide kita. Yunming, apakah pengaruh Shrek pada federasi begitu lemah? Ada apa dengan begitu banyak cangkang terpandu jiwa yang datang ke sini? Dan peluru itu ditembakkan dari jarak dekat dari luar kota, ada apa? Kapan pertahanan kota Shrek begitu rapuh? Yunming terdiam menghadapi tuduhan Guang dan Dark Douluo. Iya.
Kota Shrek sudah terlalu lama damai, dan kota Shrek yang tidak pernah jatuh memiliki ide yang sama di hati setiap orang. Siapa yang menyangka bahwa seseorang berani menyerang Shrek? Dia tahu apa artinya diserang dari jarak dekat oleh begitu banyak cangkang terpandu jiwa yang terpasang tetap. Douluo ekstrim ini tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya saat ini. Tetapi dia tahu bahwa dia harus tenang saat ini dan harus mengendalikan situasi secara keseluruhan. Serangan musuh tidak sesederhana itu. Pada saat ini, ada sedikit getaran dari bumi, dan ekspresi Yun Ming dan Long Yiwei berubah pada saat bersamaan. Ada suara gemuruh yang dalam, bertiup dari kejauhan, kali ini bukan di langit, tapi di tanah. Jika Anda melihat ke bawah dari udara, Anda dapat menemukan bahwa di kota di luar Shrek, awan jamur tiba-tiba naik, dan ledakan yang mengerikan tampaknya telah mengumpulkan teriakan banyak orang. Ini dimulai, dan akhirnya dimulai. Karena musuh dapat mengangkut peluru artileri yang dipandu jiwa ke kota luar dan meluncurkannya dari jarak dekat, secara alami ada cara untuk meledakkannya langsung di kota luar. Kota Shrek adalah kota terbesar di seluruh benua dengan jumlah penduduk terbesar, hampir semua orang bangga menjadi warga kota Shrek. Tetapi pada saat ini, bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba datang. Wajah Yun Ming menjadi pucat, dan seluruh pasukan kota Shrek telah mengambil tindakan tepat ketika bahaya muncul. Dia sudah mengeluarkan perintah untuk memblokir semua jalan, menutup kota luar, tidak mengizinkan masuk atau keluar, dan menyelidiki kota luar dengan ketat. Tapi hanya butuh beberapa menit untuk mengeluarkan perintah, dan ledakan kekerasan merespon. Ledakan di langit adalah kembang api, tapi ledakan di tanah sangat menghancurkan. Ada lebih dari 15 ledakan, dan saya tidak tahu berapa banyak warga sipil tak berdosa yang tewas sebagai akibatnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah perang yang telah direncanakan sejak lama. Ya, ini perang, bukan serangan teroris. Ini bahkan lebih merupakan bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Di kota manapun, terdapat berbagai detektor canggih untuk mendeteksi semua bahan peledak. Barang berbahaya seperti peluru artileri yang dipandu jiwa, bahkan jika ditemukan, harus segera ditangani di kota manapun. Namun, di kota Shrek, di mana terdapat begitu banyak peluru artileri berpemandu jiwa tingkat tinggi yang dipasang tetap, tidak ada yang menyadarinya. Apa artinya ini? Artinya musuh memiliki sarana untuk bersembunyi dari langit, dan itu juga berarti kota Shrek tidak lagi monolitik. Yun Ming tiba-tiba mengerti bahwa ledakan besar di kota Tiandou telah menarik perhatian banyak orang. Apakah itu sekte Tang atau Akademi Shrek? Mereka mengirim banyak orang kuat untuk pergi ke sana. Tapi tujuan akhir musuh bukanlah surga Dou City. Bukan kota Tiandou yang benar-benar merupakan ancaman besar bagi kultus Roh Kudus, tetapi Akademi Shrek, sekte Tang. Oleh karena itu, target serangan pamungkas musuh ada di sini dari awal hingga akhir. Aku akan pergi. Yali mendengus dan hendak bergegas keluar. Tapi Yun Ming tertahan. Serangan musuh tidak akan pernah berakhir di sini, apakah itu Akademi Shrek atau markas besar Tangmen, keduanya berada di dalam kota terdalam Shrek. Pada saat ini, mereka menyerang kota luar, dan kerugian yang ditimbulkan sangat besar, tetapi itu tidak cukup untuk melukai fondasi kota Shrek. Oleh karena itu, serangan ini pasti belum berakhir. Pada saat ini, begitu mereka panik dan dimobilisasi oleh musuh, maka itu hanya akan menjadi bencana yang lebih besar. Sekte Tang, tolong bantu yang terluka, tolong bantu Anda dari luar kota. Suara Yun Ming menyebar dari jauh. Cahaya berkedip, dan Douluo Long Yiwei yang terang dan gelap di sampingnya tiba-tiba naik ke langit, yang ini akhirnya tidak tahan.